Salam jumpa di podcast RRI Manokwari untuk edisi hari ini bersama saya Yuki Kubiari mengantarkan Anda dalam program podcast RRI Manokwari dan tentunya dengan topik-topik yang menarik yang hadir untuk Anda. Dan kali ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang tentunya yang cantik-cantik yang hadir di sini, tapi juga berkompeten untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dan juga kepada pendengar kami. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe di YouTube kami RRI Net Manokwari. Nah, kali ini dengan informasi-informasi yang hadir untuk Anda tapi juga memberikan edukasi bagi masyarakat dan juga bagi pendengar kita. Sudah hadir dua narasumber kami dari BPJS Kesehatan dan saya langsung menyapa. Salam sehat. Ini ada dua mbak yang cantik, ada Mbak Diana Ardila dan juga ada Mbak Rizky dari staf administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya, salam sehat untuk Mbak berdua. Salam sehat ya Mbak. Salam sehat Mbak. Ya, tentunya ada yang menarik untuk menjadi edukasi bagi masyarakat kita hari ini. Ya, ini solusi terbaru juga dari BPJS Kesehatan yang menghadirkan berbagai program-program untuk masyarakat kita terutama di Manokwari, tapi mungkin lebih khusus lebih umum di wilayah Papua Barat. Nah, kali ini ada inovasi terbaru yang dilakukan dari BPJS Kesehatan untuk memperluas dan juga memastikan kepada seluruh masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan, yaitu program pesiar. Tapi pasti nanti secara masyarakat awam pasti bertanya apa sih program pesiar itu. Ya, mungkin saya langsung ke Mbak Diana untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita ya mengenai apa sih sebenarnya program pesiar itu. Ya, Mbak Diana. Baik Mbak, betul sekali Mbak. Jadi BPJS Kesehatan sudah launching nih Mbak untuk program terbaru kami, yaitu namanya program pesiar. Program pesiar itu singkatan dari petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Di mana sebenarnya tujuannya BPJS Kesehatan ini mendukung program dari Kemendes, yaitu SDGs Desa, di mana kita itu mendukung peningkatan pelayanan dasar yaitu melalui desa peduli kesehatan seperti itu. Jadi di sini programnya ini akan dilaksanakan oleh masing-masing desa atau biasa kalau di Papua Barat disebutnya kampung ya Mbak ya. Desa atau kampung, betul. Iya betul. Ya. Jadi nanti program ini akan dijalankan oleh masing-masing kampung. Nah, di dalam kampung tersebut akan ditunjuk agen, namanya agen pesiar, sehingga dapat menjalankan tahapan-tahapan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi ini ada agennya gitu ya, betul. Mungkin turun langsung ke kampung-kampung atau ke desa-desa ya untuk menjelaskan tentang program pesiar ini. Betul Mbak. Ya. Oke, kemudian siapa saja nih yang menjadi sasaran dari program pesiar ini? Mbak Rizky bisa menambahkan. Baik Mbak, jadi untuk peserta atau siapa saja nih yang menjadi sasaran dari program pesiar ini, jadi nanti agennya itu akan mensasar masyarakat kampung, terutama masyarakat yang terdaftar atau belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Nah, belum terdaftar, kemudian mungkin sebagai peserta yang menunggak, kemudian mungkin sebelumnya pernah bekerja tapi sudah di PHK, itu akan menjadi salah satu sasaran dari para agen pesiar ini untuk didaftarkan masuk dalam program pesiar seperti itu, Mbak. Oke. Nah, sejauh ini terkait dengan agen yang turun, nah, implementasi yang diterapkan ini di mana saja? Kemudian ada beberapa agen yang sudah turun untuk membawa program pesiar ini ke masyarakat kita. Baik Mbak, jadi untuk sejauh ini di Provinsi Papua Barat terutama di sini itu sudah ada 14 kampung yang dimana sudah tersebar masing-masingnya di kabupaten yang terdaftar di Provinsi Papua Barat. Nah, kalau di Kabupaten Manokwari sendiri sudah ada 3 kampung yang menjadi pilot project untuk program pesiar ini, yaitu salah satunya ada di Kampung Udapi Hilir, Pravi Mulya dengan Kampung Soribo untuk yang ada di Kabupaten Manokwari, Mbak. Seperti itu. Itu untuk wilayah Wapramasi ya, kalau kita bisa katakan. Kalau saya bilang Wapramasi berarti Warmare, Pravi, SD sampai SD. Biasanya kita lebih cenderung Wapramasi. Wapramasi ya. Berarti luar biasa, tapi di Soribo juga sudah
ada agen yang turun ke sana. Iya betul. Oke. Nah kemudian apa sih sebenarnya tujuan yang mendasari terbitnya program pesiar ini dan mengapa itu harus dilakukan? Mungkin Mbak Diana bisa menjelaskan, memberikan edukasi untuk pendengar pemirsa kita. Baik, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari program pesiar ini ya Mbak ya? Ya. Jadi tujuan dari program pesiar ini selain tadi yang kami sampaikan mendukung program dari Kemendes untuk Desa Peduli Kesehatan, juga untuk memastikan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat ini memiliki jaminan kesehatan. Jadi kan kalau untuk di Provinsi Papua Barat ini kan sudah predikatnya universal health coverage ya Mbak ya, dalam arti sudah lebih dari 95% penduduknya terdaftar atau memiliki jaminan kesehatan. Tapi BPJS Kesehatan tidak sampai di situ Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya dengan program pesiar ini untuk memastikan seluruh masyarakat itu memiliki jaminan kesehatan sampai dengan tingkat kampung. Maka itulah adanya program pesiar seperti ini Mbak. Nah di situ nanti si agen ini Mbak, dia itu akan menyasar seperti yang dikatakan tadi Mbak Rizky, masyarakat-masyarakat yang mungkin rentan kemiskinan, masyarakat yang sudah di PHK, ibu hamil, disabilitas dan sebagainya, sehingga nantinya bisa didaftarkan melalui program JKN KIS melalui agen tersebut Mbak. Oke, berarti ini luar biasa ini penerapan program pesiar ini. Nah kemudian mungkin juga nanti masyarakat kita Pak yang mungkin saksikan kita yang nonton podcast kita, mereka tanya terus kalau kita mau kira-kira mau daftar program pesiar alurnya gimana sih? Oke, mungkin ini juga perlu untuk diberikan edukasi bagi pemirsa dan juga untuk masyarakat di Manokwari. Baik Mbak, jadi dengan adanya agen pesiar ini, masyarakat di Provinsi Papua Barat ini dimudahkan sekali Mbak. Jadi kayak macam Mbak bilang di Warmari Pravi kan kalau untuk ke Manokwari kan butuh ongkos yang lumayan ya Mbak ya. Tapi dengan adanya agen, si masyarakat apabila ingin mengakses layanan kesehatan dan memiliki jaminan kesehatan bisa mendaftarkan dirinya, baik itu misalnya peserta mandiri kah, peserta badan usaha, ataupun misalnya peserta dari tanggungan pemerintah melalui si agen Mbak. Jadi nanti agen itu seperti perpanjangan tangan dengan BPJS Kesehatan gitu. Jadi nanti si masyarakat menghubungi agen, ketemunya di mana? Nanti ketemunya itu di kantor kepala kampung. Nah, mereka biasanya berdomisili di situ atau bekerja di situ. Nanti setelah itu masyarakat datang, si agen bisa langsung mengeksekusi Mbak. Jadi kami itu sudah memfasilitasi si agen dengan aplikasi namanya aplikasi Edabu BPJS Kesehatan. Nanti mereka bisa mengecek nih masyarakat yang datang statusnya aktif atau tidak, memiliki jaminan atau tidak. Nanti kalau misalnya belum, maka si agen akan melakukan advokasi atau penyebaran informasi atau penyampaian informasi kepada si peserta atau masyarakat. Nanti kalau misalnya ternyata belum terdaftar, maka si agen bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan kemampuan atau yang dipilih oleh si masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS ya, sudah ada agennya. Betul, jadi cukup melalui agen. Kalaupun agen sudah lebih mudah tentunya. Iya betul, kalaupun agen mengalami kendala Mbak, si agen bisa menghubungi kami sebagai PIC. Kayak gitu. Oke, nah kemudian sejauh ini implementasi dari program pesiar dalam JKN itu dilaksanakan seperti apa implementasinya untuk masyarakat kita terutama yang ada di Manokwari? Mungkin Mbak Rizky bisa memberikan edukasi ini untuk masyarakat mungkin kita atau ya, Mbak Diana atau kapan begitu ya? Baik, jadi untuk implementasi dari program pesiar ini sebenarnya itu sudah dilaksanakan dari tahun lalu Mbak. Tapi untuk sampai saat ini istilahnya masih beberapa kampung yang diuji cobakan, istilahnya menjadi pilot project, dan diharapkannya dari pelaksanaan dari beberapa kampung ini ketika sudah mencapai universal health coverage untuk masing-masing kampung ini, nanti akan memicu kampung-kampung lainnya supaya dapat mengikuti program pesiar. Jadi diharapkannya mungkin di tahun depan seluruh kampung yang ada di seluruh Indonesia bisa ikut program pesiarnya seperti itu. Oke, tentunya ada keuntungan-keuntungan tersendiri ya, terutama untuk masyarakat kita yang menggunakan program pesiar ini. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan lain dari Mbak Diana ataupun Mbak Rizky untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita tentang program pesiar. Mungkin kalau masyarakat mau ngurus atau mau daftar seperti ini atau nanti mekanisme selanjutnya seperti apa? Yang mungkin Mbak Diana atau ada yang hal-hal yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita? Boleh, mungkin yang pertama untuk
para kepala kampung atau perangkat kampung ya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kepala dan perangkat kampung di Kabupaten Manokwari khususnya ataupun di Provinsi Papua Barat yang belum ikut serta dalam program pesiar mungkin dapat ikut serta sehingga nanti bisa memastikan seluruh masyarakat yang ada di kampung Bapak Ibu itu sudah memiliki jaminan. Nanti kami akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan aplikasi tentunya nanti sehingga di agen tersebut apabila nanti sudah terdaftar bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan, bisa mengecek, bisa mendaftarkan ataupun bisa berkoordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Sehingga program dari Bapak Ibu juga karena ada juga program dari Kementerian Desa ya untuk kepala dan perangkat kampung bisa terlaksana seperti itu. Caranya gimana? Nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami ke kantor BPJS Kesehatan ya Mbak Rizky ya, ataupun nanti langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Betul. Kemudian untuk masyarakat nih khususnya di Manokwari ya untuk yang Soribo, Udapi Hilir atau Pravimulya apabila belum memiliki jaminan kesehatan atau belum tahu kita ini punya jaminan kesehatan atau tidak, silakan menghubungi agen pesiar yang ada di Kampung Soribo, Pravimulya dan juga Udapi Hilir seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan agen pesiar nih. Mungkin saya ingin tahu sedikit kalau agen pesiar ini itu bisa dari masyarakat yang dilibatkan atau mungkin peran dari Karang Taruna setempat karena biasanya kalau kelurahan itu pasti punya Karang Taruna ada ya pemuda sebagai penggerak, kemudian juga mungkin PKK-nya ataupun juga tenaga sukarela ini yang diinput untuk menjadi agen ini apakah dari BPJS Kesehatan sendiri atau diinput dari masyarakat yang ada di wilayah atau di kampung atau di desa tersebut? Jadi Mbak, kalau untuk penunjukan dari agen pesiarnya, jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu mungkin yang berminat untuk menjadi agen pesiar, nanti bisa menghubungi dari kepala kampungnya. Karena untuk penunjukan dari agen pesiarnya itu dari kepala kampungnya sendiri tersebut Ibu. Nah nanti untuk mungkin persyaratannya nanti akan dijelaskan mungkin oleh Mbak Diana mungkin persyaratan dari sebagai agen pesiarnya seperti itu. Kriterianya ya, karena mungkin kita mau daftar tapi kriterianya seperti apa? Betul. Oke, Mbak Diana. Untuk kriteria khususnya sih mungkin seperti jenis kelamin dan umur sebenarnya tidak ada sih Mbak. Yang penting beliau atau si calon agen pesiar ini mampu untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, memiliki jaringan yang luas seperti itu. Nah untuk prosesnya itu yang seperti dikatakan Mbak Rizky nanti bisa menghubungi kepala kampung. Jadi tidak mesti boleh masyarakat umum kah, boleh perangkat kah, boleh PKH, boleh agen-agen yang lain boleh. Nanti langsung aja lapor ke kepala kampung, nanti kepala kampung yang akan menilai dan akan menyampaikan kepada BPJS Kesehatan. Jadi terbuka luas ya, nanti tergantung dari kepala kampung. Oke, berarti mungkin Karang Taruna atau pemuda yang ada di desa itu kalau mau ikutan boleh menjadi tenaga sukarela ya, menjadi agen pesiar gitu. Betul. Oke, dan tentunya program ini merupakan program yang baik, merupakan terobosan juga dari BPJS Kesehatan. Nah, mungkin di penghujung ya kebersamaan dengan kita di podcast pagi ini masyarakat juga pengen tahu nih. Nah sebenarnya dalam upaya ini terkait juga dengan sasaran SDGs desa ya sebagai mungkin arah kebijakan prioritas pembangunan desa juga karena program ini kan turunnya sampai ke desa, sampai ke kampung. Nah upaya percepatan pencapaian SDGs desa ini juga merupakan salah satu wujud dalam peningkatan pelayanan dasar. Nah kemudian pelayanan dari program pesiar ini yang langsung ke masyarakat itu seperti apa? Mungkin masyarakat fasilitas kesehatan apa yang dibutuhkan begitu? Atau mungkin program pesiar ini untuk menangani penyakit atau seperti apa gitu? Nah, mungkin ini juga butuh edukasi untuk masyarakat kita. Baik, jadi kalau untuk program pesiar ini dia program untuk memastikan si masyarakatnya mempunyai jaminan kesehatan, Mbak. Jadi kalau jadi program ini tuh bagaimana caranya supaya kampung itu memastikan seluruh masyarakat di kampung itu memiliki jaminan kesehatan dengan program ini. Karena program ini kan tahapannya itu pertama petakan. Petakan artinya kita memetakan nih mana masyarakat yang belum punya. Kemudian nanti si agen akan melakukan sisir atau penyisiran atau mendatangi ke kampung-kampung atau ke RT-RT kayak gitu. Setelah itu akan dilakukan advokasi untuk pendaftaran sampai dengan tahapan registrasi. Jadi sebenarnya program ini bertujuan untuk memastikan si masyarakat ini mempunyai jaminan kesehatan sampai dengan aktif.
Nah, untuk pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau itu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, dokter keluarga maupun klinik. Nanti bisa dipilih tuh Mbak masyarakatnya atau pesertanya mau pilih di mana. Kemudian juga bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit ini bisa diakses untuk rawat inap atau rawat jalan bertemu dengan dokter spesialis maupun dengan kasus urgen seperti itu. Jadi kalau misalnya intinya kalau sudah memiliki jaminan kesehatan bisa nih Mbak mengakses layanan kesehatan di mana saja ya, sesuai dengan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan masyarakat awam terutama masyarakat kita kalau mereka sudah mungkin pegang kartu BPJS, ini kita sudah punya terus mau masuk aplikasi program yang baru ini seperti apa? Terus yang ini manfaatnya untuk apa? Nah, inilah yang perlu kita berikan edukasi untuk masyarakat kita bagaimana memanfaatkan program pesiar ini. Iya, tentunya banyak sekali yang ingin kita bahas dan berikan edukasi untuk masyarakat kita. Tapi kalau mungkin ada yang masih ingin ditambahkan dari Mbak Diana ataupun Mbak Rizky, ya monggo waktunya saya silakan ya. Mungkin kita di beberapa menit lagi. Baik, izin Mbak. Jadi intinya keuntungan dari program pesiar ini adalah membantu mendaftarkan masyarakat hingga tingkat desa. Jadi misalkan mungkin masyarakat yang selama ini mungkin ingin mengurus pendaftaran tapi terkendala dengan jarak yang jauh, itu bisa langsung mengaksesnya atau meminta bantuan dari agen pesiar ini. Kemudian mungkin salah satunya selain itu mungkin membantu ketika sudah mendapatkan jaminan kesehatan, kita kan istilahnya sudah punya jaminan ya Mbak ya. Jadi tidak istilahnya terbebani dengan biaya kesehatan yang semakin tahun semakin tinggi seperti itu. Jadi dengan adanya program pesiar ini istilahnya menguntungkan untuk semua pihak seperti itu. Sedia payung sebelum hujan ya Mbak ya. Sebelum hujan, betul. Itu kata kuncinya. Iya, terima kasih Mbak Diana, Mbak Rizky untuk edukasi yang betul luar biasa untuk masyarakat kita. Bagaimana program pesiar, petakan sisir advokasi dan registrasi BPJS Kesehatan. Jadi kalau masyarakat ingin sehat jangan lupa untuk ikut program pesiar karena ini menjadi program yang bermanfaat bagi kita. Saya Yuki Kubiari mengakhiri podcast kita hari ini.